Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu siswa-siswi SMA Negeri 1 Walet. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Ada 3 persamaan dasar trigonometri. Yang pertama yaitu sin X sama dengan sin alfa jika dan hanya jika X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini kalau dalam bentuk derajat. Nah, yang di bawah sin X sama dengan sin alfa jika dan hanya jika X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V atau X sama dengan V min alfa ditambah K kali 2V jika dalam bentuk radian besar sudutnya. Oke. Yang kedua ada cos. Cos X sama dengan cos alfa jika dan hanya jika X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Sama ini bila besar sudutnya dalam bentuk derajat. Nah, untuk kosinus yang kedua, cos X sama dengan cos alfa jika dan hanya jika X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V atau X sama dengan min alfa ditambah K kali 2V. Ini kosinus dalam bentuk besar sudut radian. Yang ketiga ada tangen, yaitu tan X sama dengan tan alfa jika dan hanya jika X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Ini untuk tangen dalam bentuk derajat. Nah, yang kedua, tan X sama dengan tan alfa jika dan hanya jika X sama dengan alfa ditambah K kali alfa jika besar sudut tangennya dalam bentuk radian. Nah, untuk K sendiri itu adalah suatu konstanta. Konstanta yaitu berupa angka, bisa berupa negatif, angka 0, angka positif. Negatif berarti misal min 10, min 9, min 8 dan seterusnya. Nah, untuk positif berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu K itu adalah konstanta. Ya, sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2X sama dengan negatif setengah akar 2. Nah, di sini diminta diubah besar sudutnya dalam bentuk derajat. Nah, di sini untuk penyelesaian sin 2X sama dengan min setengah akar 2. Nah, min setengah akar 2 ini merupakan sudut istimewa. Nah, untuk sudut istimewa dari setengah akar 2 adalah 45 derajat. Karena di sini ada tanda negatif, maka kita tuliskan sin min 45 derajat. Nah, di sini sama-sama sin 2X sama dengan sin min 45 derajat. Kita hilangkan tanda sinnya. Jadi 2X sama dengan min 45 derajat. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Rumus tadi dari persamaan dasar trigonometri yaitu jadi 2X sama dengan min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat atau 2X sama dengan 180 derajat ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga kita ubah 2X ini menjadi X sehingga angka 2 ini kita pindah ruaskan menjadi dibagi. Yaitu X sama dengan negatif 45 derajat per 2 ditambah K kali 360 derajat per 2 atau X sama dengan
180 derajat ditambah 45 derajat, hasilnya adalah 225. 225 derajat dibagi 2 ditambah K kali 360 derajat per 2. Sehingga X sama dengan min 45 derajat dibagi 2 adalah min 22,5 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 2 hasilnya adalah K kali 180 derajat, atau X sama dengan 225 derajat dibagi 2 sama dengan 112,5 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini adalah hasil untuk persamaan dasar trigonometri untuk sin 2x sama dengan min setengah akar 2. Sekarang sekarang untuk K sama dengan min 1, ya hasilnya tadi adalah X sama dengan min 22,5 derajat ditambah K kali 180 derajat, atau X sama dengan 112,5 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, K-nya kita ganti jadi negatif 1. Oke, nah seperti ini. Jadi X sama dengan min 22,5 derajat ditambah min 1 dikali 180 derajat, atau X sama dengan 112,5 derajat ditambah min 1 kali 180 derajat. Nah, hasilnya min 1 kali 180. Karena di sini negatif, maka jadi min 22,5 derajat dikurangi 180 derajat, atau X sama dengan 112,5 derajat dikurangi 180 derajat. Oke, selanjutnya kita kurangkan min 22,5 dikurangi 180. Maka hasilnya adalah X sama dengan min 202,5 derajat. Atau tadi X-nya sama dengan 112,5 dikurangi 180, maka hasilnya adalah X-nya sama dengan min 67,5 derajat. Ini adalah hasil untuk K sama dengan min 1. Oke, sekarang pemisalan yang kedua yaitu K sama dengan 0. Oke, rumusnya sama yang tadi. Sekarang kita masukkan K-nya, kita ubah menjadi angka 0. Sehingga X sama dengan min 22,5 derajat ditambah 0 kali 180 derajat, atau X sama dengan 112,5 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. 0 dikali 180 derajat hasilnya adalah 0. Sehingga X-nya sama dengan min 22,5 derajat. Atau di sini X sama dengan 112,5 derajat tambah 0 kali 180 derajat sama 0 kali 180 derajat hasilnya 0. Sehingga X-nya sama dengan 112,5 derajat. Oke, dan yang ketiga untuk K sama dengan 1. Oke, untuk K sama dengan 1, sehingga X-nya sama dengan min 22,5 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, atau X sama dengan 112,5 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Sehingga min 22,5 derajat ditambah 1 kali 180 hasilnya adalah tetap 180 derajat, atau X sama dengan 112,5 derajat sama. Di sini juga 1 kali 180 derajat hasilnya adalah 180 derajat, sehingga X-nya 22,5 ditambah 180 adalah 157,5 derajat, atau X-nya 112,5 derajat ditambah 180 derajat, sehingga X-nya sama dengan 292,5 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kita gunakan tanda titik-titik dulu. Kenapa di sini ada tanda titik-titik? Karena di sini tidak ada
di soal tersebut tidak ada keterangan pada interval, berarti semua bilangan negatif, 0 dan juga bilangan positif. Berarti himpunan penyelesaiannya. Nah, diantaranya karena kita gunakan pemisalannya min 1, 0 dan 1, maka kita tuliskan di sini HP-nya adalah gunakan titik-titik dahulu, koma, min 202,5 derajat, kemudian min 67,5 derajat, kemudian min 22,5 derajat, kemudian 112,5 derajat, kemudian 157,5 derajat, dan 292,5 derajat. Jangan lupa beri tanda koma, kemudian beri titik-titik kembali. Begitu. Ini untuk contoh soal yang pertama. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini kita lihat, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X ditambah V per 8 sama dengan cos V per 4 pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2V. Nah, untuk contoh soal yang kedua, kita lihat di sini ada keterangan pada interval, berarti terbatas dari mulai 0 sampai 2V. Dan kita lihat di sini besar sudutnya dalam bentuk radian, bukan derajat. Oke, untuk penyelesaiannya, contoh soalnya adalah cos X ditambah V per 8 sama dengan cos V per 4. Sudah sama-sama cos, berarti cosnya tinggal kita hilangkan. Berarti tinggal X tambah V per 8 sama dengan V per 4. Nah, kita ubah menjadi bentuk persamaan sederhana trigonometri. Jadi X tambah V per 8 sama dengan V per 4 ditambah K kali 2V, atau X tambah V per 8 sama dengan min V per 4 ditambah K kali 2V. Nah, untuk V per 8-nya kita pindah ruaskan supaya di ruas kiri hanya ada si X. Sehingga X sama dengan V per 4 dikurangi V per 8. Karena tadi di ruas kiri V per 8 itu plus, sehingga saat pindah ruas jadi negatif. Jadi V per 4 min V per 8 ditambah K kali 2V, atau X sama dengan min V per 4 dikurangi V per 8 ditambah K kali 2V. Nah, kita ubah dulu. Karena di sini penyebutnya tidak sama. Yang pertama penyebutnya 4 dan yang ini penyebutnya ada 8. Kita samakan dulu V-nya. Kita samakan dulu penyebutnya jadi per 8. Sehingga menjadi 2V min V per 8 ditambah K kali 2V, atau X sama dengan min 2V min V per 8 ditambah K kali 2V. Sehingga 2V dikurangi V hasilnya adalah V. V per 8 ditambah K kali 2V, atau X sama dengan min 2V dikurangi V adalah min 3V per 8 ditambah K kali 2V. Nah, karena tadi di contoh soal yang kedua ada keterangan pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2V, berarti untuk pemisalan K-nya juga kita tidak menggunakan bilangan negatif, tapi dari 0 dan bilangan positif, karena intervalnya terbatas mulai dari 0. Sehingga yang pertama untuk K sama dengan 0 adalah, ini tadi rumusnya ya, untuk X sama dengan V per 8 ditambah K kali 2.